Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah sekalian, mari kita mulai pengajian kita masih bicarakan surah At-Takatsur, yaitu surah Makkiyah, surah yang turun di kota Mekah Al-Mukarramah dan ayatnya berjumlah 8 ayat. Kita kemarin sudah bahas tentang ayat yang pertama, yaitu Alhaakumut Takatsur. Sekarang ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Yang kedua, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tafsirnya adalah hatta muttum, sampai kalian meninggal dunia. Yang Allah sebutkan kemarin, alhaakumut takatsur, kalian dilalaikan dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian meninggal dunia, sampai kalian wafat. Wa ziyaratul quburi ibaratun anil mauti. Ziarah kubur ini merupakan satu ungkapan tentang kematian. Jadi sampai kalian menziarahi kubur artinya sampai kalian meninggal dunia. Baru habislah, berhentilah, selesailah daripada hal-hal yang dicari-carinya. Mencari jabatan selesai dengan kematian, mencari harta selesai dengan kematian. Jadi seluruhnya Allah katakan yang melalaikan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk hari akhirat, seluruhnya akan berhenti dengan hatta zurtumul maqabir. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yuqalu liman mata zara qabrahu. Dikatakan bagi orang yang telah meninggal dunia, zara qabrahu. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kita bilang fulan zara qabrahu, si fulan telah menziarahi kuburnya. Artinya ini orang sudah berpulang ke rahmatullah atau sudah meninggal dunia. Dalam bahasa Arab demikian, apabila ada orang yang sudah meninggal dunia, maka kita boleh mengatakan fulanun zara qabrahu, si fulan telah menziarahi kuburnya. Artinya apa? Sudah meninggal dunia, ai mata. Bagaimana maknanya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fayakunu ma'nal ayati, maka makna pengertian daripada ayat tersebut di atas yang sudah kita bahas tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maknanya alhaakum hirsukum ala takthiri amwalikum am ta'ati rabbikum hatta atakumul mautu. Melalaikan kalian, hirsukum ala takthiri amwalikum, keserakahan kalian untuk memperbanyak mengumpulkan harta, lalai, tidak baca Quran, tidak qiyamul lail, tidak qabliyah, tidak ba'diyah, tidak duha, tidak witir, tidak zikrullah, tidak bertasbih, tidak mengucapkan istighfar, lalai dari semua itu karena mengumpulkan harta-harta dunia. Sampai kapan? Hatta atakumul mautu, sampai kalian didatangi oleh kematian. Pas meninggal dunia baru sadar bahwasanya seluruh dunia yang dicarinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu kalimat thayyibah. Misalnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini kalimat subhanallah, diucapkan oleh seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat satu ini diucapkan sangat bermanfaat untuk kehidupan di negeri akhirat. Sama dengan kalimat subhanallah. Waktu seorang muslim, seorang muslimah mengucapkan kalimat subhanallah, maka sudah memenuhi piring timbangan amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengucapkan sekali saja kalimat subhanallah,
sekali saja kita ucapkan, maka sekali kalimat subhanallah yang kita ucapkan sudah memenuhi piringan timbangan kita nanti di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sekali. Apalagi bagi para jamaah sekalian yang sering membaca kalimat ini subhanallah setiap selepas sholat yang fardu, kan dibaca sebanyak berapa kali? 33 kali, tasbihnya 33 kali, kemudian alhamdulillahnya 33 kali, kemudian Allahu Akbarnya 33 kali. Jadi seorang muslim, seorang muslimah apabila dipergunakan waktunya, disisihkan waktunya untuk maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sangat merugi, orang yang tadi Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia cari harta dari pagi, siang, sore, malam, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan kematiannya, sampai datang kematian baru dia ingat, oh iya, ada kewajiban dia yang telah dia tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang inilah yang Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian yang kedua, pengarang rahimahullah dia mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, alhaakumul hirsu alal mali, melalaikan kalian apa? Serakah dalam mengumpulkan harta. Tidak dilihat dari harta yang halal atau yang haram, sehingga tidak dia pikirkan bagaimana dampak akibatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang halal, insya Allah akan Allah kembalikan kepada kerjaan-kerjaan yang halal. Tapi kalau uang yang didapat dari usaha yang haram, kerjaan yang haram, biasanya kata orang dulu, uang jin dimakan setan ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Atau uang setan dimakan apa? Dimakan jin. Artinya apa? Pasti kerjaan-kerjaannya bukan untuk ibadah kepada Allah. Pasti kerjaan-kerjaannya bukan untuk takwa kepada Allah. Pasti uang yang didapat dengan cara yang haram akan dipergunakan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, 1 rupiah yang kita dapatkan dari usaha yang halal ini sangat luar biasa untuk membangkitkan kita, memotivasi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 rupiah yang kita dapat dari berjualan halal, dari kerjaan yang halal, dari usaha yang halal, pasti biasanya ini orang mau baca Quran, mau iktikaf di masjid, mau membaca tasbih, mau melakukan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, dua dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena uang yang diperolehnya, yang didapatnya dari usaha, dari kerjaan yang apa? Yang halal, yang penuh ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat pengaruh para jamaah sekalian, sangat pengaruh harta yang kita dapat dari usaha, dari kerjaan yang halal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak ulama-ulama yang mereka tak mau makan sembarangan. Bukan mereka milih-milih, bukan. Apabila dia mengetahui kerjaan orang ini banyak haramnya, artinya apa? Misalnya bercampur dengan korupsi. Misalnya ada orang yang memang kerjaannya kerjaan yang Allah haramkan, dia jual togel misalnya ya, kemudian dia mengadakan walimah, atau dia mengadakan pesta, atau dia mengundang tetangganya. Orang ini tahu kerjaannya tahu, dia ini si fulan kerjaannya misalnya jual beli togel, maka dia pasti orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang saleh, tidak mau memakan sedikit pun makanan yang ada di rumah tersebut. Kenapa demikian? Dampaknya nanti terhadap ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah sangat dilakukan uji coba oleh para ulama. Kalau sudah memakan 1 butir daripada beras kemudian menjadi nasi, hasilnya didapat dari kerjaan yang haram, kemudian dari usaha yang haram, biasanya kemakan oleh kita biasanya
yang Quran biasanya bacanya 1 juz jadi kurang, jadi 1 ain dibacanya, atau hanya 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim. Sebab apa ini? Pengaruh dari makanan yang haram didapat dari kerjaan yang haram, dari usaha yang haram. Itu subhanallah seperti itu. Yang tadinya kita qiyamul lail sampai 8 rakaat, kita bangun itu nggak pakai alarm, nggak pakai jam pengingat kita, tidak. Jam 2:30 pasti sudah bangun, jam 3 pasti sudah bangun. Paling telat itu jam 3:30 sudah bangun kita. Sebelum subuh kita udah bangun. Kita qiyamul lail, kita baca Quran, baca istighfar, baca tasbih, baca salawat. Coba deh sekalian jamaah deh, makan dari yang kalian tahu semua, tetangga, saudara, kerabat, teman. Kalian tahu ini kerjaan yang apa? Kerjaan yang haram, usaha yang haram, yang tidak Allah ridhai. Makan sepiring, jangan sepiring, setengah piring makannya gitu. Makan setengah piring, pakai ayam, pakai rendang, kayak apa lagi? Pakai sayur asem, banyak tuh semua kan campur. Tapi kita tahu ini orang kerjaannya kerjaan yang apa? Yang haram, usaha yang haram. Pasti pulang sampai rumah itu ada dampaknya, ada pengaruhnya. Bacaan Quran kita mengurang, ibadah kita jadi malas, qobliyahnya, ba'diyahnya. Biasanya kita maksimal, semangat, jadi segan, nggak mau. Seperti itu, subhanallah, itu pengaruhnya. Maka demikian, sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengaruh dari makanan yang halal, dari orang yang baik apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan dari orang yang baik, baik kerjaannya, baik tutur katanya, baik usahanya, maka menjadi obat untuk orang-orang yang makannya. Subhanallah. Jadi obat itu, jangan kita kira tidak jadi obat. Datang ke rumah orang baik, kita tahu ini orang-orang baik, orang yang memang dekat kepada Allah, dari usaha yang bagus, dari usaha yang halal, dari kerja yang halal, kita makan. Makanan yang kita makan pertama sudah menjadi obat untuk tubuh kita, subhanallah. Tapi jangan sampai 2 piring, jangan. Ini jadi obat, ini 2 piring aja makannya, jangan. Kita makan ala kadarnya sudah menjadi obat, subhanallah. Yang kedua, ada tasjian, ada motivasi kita untuk maksimal dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab daripada makanan yang apa tadi? Makanan yang halal, dari usaha yang halal, dari kerjanya apa? Kerjaan yang halal, subhanallah. Jadi demikian ya. Yang kedua tadi, alhaqum alhirsu alal mali, melalaikan kalian serakah dalam mengumpulkan harta. Tidak dilihat ini harta dari kerjaan yang haram atau halal, serakah dia itu. Kalau serakah, tidak melihat lagi, tidak mandang lagi ini usaha haram, ini apa kerjaan haram, tidak dilihat lagi. Pokoknya yang penting hartanya ngumpul, yang penting hartanya banyak. Kemudian wa talabi taktsirihi hatta mana'tumul huquqal maliyata ila hinil maut, sampai kalian tidak mau memberikan hak-hak harta. Jangan lupa kita ada hak harta kita. Misalnya harta kita sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai emas 85 gram emas, atau rekening di bank kita yang kita simpan uangnya sudah mencapai seharga emas 85 gram emas murni. Kita kalkulasikan, oh iya, sekarang berapa segramnya emas yang 24? Juta lebih. Berarti sekitar itu kurang lebihnya 85 juta ya. Hah? Iya, kalau sejuta berarti 85 juta. 85 juta uang yang kita miliki di bank, di rekening yang kita simpan, ini sudah mencapai nisabnya. Kemudian kita simpan di bank sudah selama setahun penuh. Maka berarti sudah 2 syaratnya. Syarat yang pertama sudah mencapai nisabnya, yang kedua sudah mencapai apanya? Haulnya.
maka apabila sudah haul, sudah nusab, wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari 85 juta. Berapa 2,5%-nya? Banyak apa dikit? 80? Enggak banyak dikeluarkannya. Itu yang wajib kita keluarkan. Itu bukan hak kita. Itu hak mustahik orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, kemudian hak orang yang mustahik lainnya. Apabila ada orang yang tidak mau mengeluarkannya, maka ini orang adalah termasuk orang yang serakah dalam mengumpulkan harta sampai mencegah dirinya tidak mau mengeluarkan hak-hak dari harta yang dia miliki. Misalnya uang kita sudah mencapai 150 juta, keluarkan. Disimpan di bank sudah setahun, sudah haul, sudah nisabnya, keluarkan 2,5% dari 150 juta. Enggak banyak, sedikit sekali itu kita keluarkan. Kalau seandainya ada orang yang tidak mengeluarkannya, bagaimana? Ini orang tergolong alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai meninggal dunia baru dia paham, baru dia mengerti, baru dia tahu, oh iya, ternyata ada siksa Allah, ada adab Allah bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat daripada hartanya. Itulah tafsir yang kedua yang pengarang rahimahullah menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tafsir yang ketiga, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan alhaakumut takatsur fala taltafituna ila dini, maka kalian tidak menoleh, tidak melihat kepada ajaran agama kalian. Subhanallah, ini yang lebih bahaya. Lebih bahaya ini orang kalau sudah dilalaikan oleh at-takatsur, bangga, dia bersombong-sombong, berbangga-bangga dengan jabatan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, yang sampai pada akhirnya dia tidak menoleh, tidak menengok kepada ajaran agamanya sendiri. Enggak sholat yang wajib, enggak puasa yang wajib, enggak haji yang wajib. Pokoknya dia enggak lihat lagi. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, zat Tuhan pemberi seluruhnya, semuanya yang dia miliki. Dia lupa. Itulah yang Allah katakan tadi, alhaakumut takatsur fala taltafituna ila din. Bahkan pengarang rahimahullah dia mengatakan bal qulubukum ka'annaha ahjarun la tankasir. Bahkan hati mereka seolah-olah seperti batu yang tidak pernah pecah, keras hatinya. Subhanallah, na'udzubillah dzalik. Kalau hati sudah keras, orang tidak bakal mau menerima nasihat agama. Al-Quran apaan? Qiyamul Lail apaan? Semua ditentang, semua ditiadakan, semua ditolak olehnya. Seluruhnya, apaan sih qobliyah ba'diyah? Apa sih sholat yang fardu kayak tidak? Seperti itu, subhanallah. Padahal kita tujuannya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi orang yang sudah alhaakumut takatsur, sudah bangga, sudah sombong dengan jabatan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dia kumpulkan seluruhnya, maka tadi Allah katakan hati mereka seperti batu, tidak akan pecah selama-lamanya. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Bahkan illa iza zurtumul maqabir. Sampai kapan? Sampai kalian nanti akan datang ke kuburan-kuburan kalian sendiri. Hakada yanbaghi an takuna halukum wa huwa an yakuna hazzukum min dinikum dzalikal qadra qalila minal inkisar. Demikianlah keadaan kalian semua, bahwasanya kalian, bagian kalian dari agama kalian sangat sedikit dari hati yang tidak sangat menerima ajaran agama Islam tadi. Jadi hati yang keras yang pada akhirnya menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya tidak mau mengerjakan semua yang Allah fardukan. Salat ditinggalkan, puasa Ramadan diabaikan,
haji ditiadakan, semua yang pada akhirnya seluruhnya akan menjadi penyesalan nanti dia pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Kita alhamdulillah ya, kita alhamdulillah masih baca Quran, apalagi istiqamah. Istiqamah 1 juz setiap hari. Itu usahakan, jangan sampai ditinggal. Karena setiap huruf yang kita baca nanti akan sangat bermanfaat setelah kita berpulang ke rahmatullah. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, 1 huruf yang kita baca Allah ganjar 10 kebaikan. Al-Quran yang kita baca 1 hurufnya Allah ganjar 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim, alifnya 1, kemudian lamnya 1, kemudian mimnya, sudah berapa kebaikan? 30 kebaikan. Subhanallah. Apalagi ada orang yang istiqamah rutin setiap hari baca 1 juz, dibaca Quran. Istiqamah bukannya angin-anginan, bukannya nanti dibaca nanti, tidak. Ini orang istiqamah setiap hari, pokoknya diluangkan waktunya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, yang penting sehari mencapai 1 apa? 1 juz. Subhanallah. Orang yang demikian nanti pada waktu berpulang ke rahmatullah akan pasti diberikan syafaat oleh Al-Quran. Ya Allah. Karena ada kisahnya itu. Ada kisahnya seorang anak muda yang setiap hari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjelang sebelum kematiannya, ini anak muda sudah taubat dengan taubatan nasuha. Sisa umur yang Allah berikan, dia pergunakan baca Quran setiap hari sampai berkali-kali khotamnya, sampai menjelang kematiannya dikubur di pemakaman umum. Kemudian apa yang terjadi di malam harinya? Salah seorang syekh, ini kejadian nyata, di mana? Di kota Hadramut. Seorang syekh melewati pemakaman umum ini, dilihatnya keluar seekor anjing dari kubur ini anak muda. Subhanallah. Keluar anjing, karena ini syekh, seorang ulama yang sangat dekat kepada Allah, yang sangat takut kepada Allah, bisa berbicara dengan seekor anjing. Subhanallah. Kalau kita kabur, ada anjing bisa ngomong. Ini ulama, ada anjing bisa apa? Bisa bicara. Diajak bicara, ya kal antaman, wahai seekor anjing, kau ini siapa? Maka ini anjing menjawab, saya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk memakan daging ini anak muda. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengoyak-ngoyak tulangnya, untuk menghancurkan tulangnya. Tetapi wahai syekh, kata ini anjing, waktu saya masuk ke kuburnya, saya bersiap-siap untuk memakan dagingnya, siap-siap untuk mengoyak-ngoyak tulang belulangnya, menghancurkan tulang belulangnya. Tiba-tiba datang surah Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tiba-tiba datang surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Tiba-tiba datang surah Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiba-tiba datang surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tiba-tiba datang surah Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Tiba-tiba datang surah Al-Mursalat wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa. Pada ngapal ya Bu ya? Pura-pura nggak hafal kali ini. Udah hafal kali insyaallah mudah-mudahan ya. Jangan dihafal, dibaca aja. Quran jangan pernah dihafal oleh ibu, tapi dibaca saja. Berapa bacanya? Bacanya satu ayat 50 kali. Jadi kiat cara untuk menghafal jangan dihafal, tapi diapakan? Dibaca. Apakah bisa? Usia saya sudah 50, bisa. Kenapa demikian? Quran kalamullah, yakin bisa. Satu ayat yang ibu baca itu ulang-ulang sebanyak 50 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Hafal nggak nanti? Udah hafal Yasin sih. Tapi ya hafal insya Allah. Saya punya jamaah, seorang ibu sudah tua, dia awalnya tak yakin bisa hafal. Saya bilang seperti ini, ibu nggak yakin Ustaz? Yakin Allah akan bantu ibu akan hafal. Saya yakin Ustaz, sejak ini saya hafal. Insya Allah saya hafal. Gimana cara Ustaz? Saya bilang tadi, satu ayat yang ibu baca ulang-ulang sebanyak tadi berapa kali? 50 kali. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. 50 kali. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila. Sambung dengan ayat pertama. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Kata ibu pusing juga nih, nggak hafal-hafal. Tapi hafal insyaallah ya. Ini anak muda subhanallah. Pas ini anjing bilang demikian kepada seorang ulama ini, wahai syekh, waktu saya turun ke permukaan kubur ini anak muda, datang surah Yasin, datang surah Al-Waqi'ah, datang surah Ar-Rahman, datang surah Tabarak. Mereka semua datang untuk apa? Untuk membantu ini anak muda di alam kuburnya. Bahkan seluruh surah tersebut menyuruh aku pergi keluar dari kubur ini anak muda. Subhanallah. Jadi yang ibu bapak sekalian baca selama hidup di alam dunia, Quran mau satu ayat, mau satu ain, apalagi satu juz, yang penting intens, istiqamah, pasti akan sangat bermanfaat waktu kita berpulang ke rahmatullah. Karena demikian ya, makanya tekad di hati kita dengan sangat maksimal. Ya Allah, saya membaca Quran sampai akhir hayat saya. Ya Allah, saya mau khatam Quran sampai akhir hayat saya. Yakinlah di ujung umur kalian semua, yakinlah pasti akan meninggal dalam keadaan baca apa? Baca Al-Quran. Yakin demikian. Kenapa demikian? Nabi yang jamin, yamutul mar'u ala ma'asha. Orang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Orang yang sering duha, yang sering baca Quran, yang sering qiyamul lail, pasti penghujung umurnya akan ditutup dengan ibadah tersebut. Pasti demikian. Pasti demikian. Saya langsung menyaksikan banyak orang-orang soleh, laki perempuan salehah yang takut kepada Allah, yang dekat kepada Allah, mereka istiqamah duhanya. Saya lihat akhir umurnya itu subhanallah, di penghujung duha, harinya hari baik, hari Jumat, bulannya pun bulan baik, bulan Ramadan. Subhanallah, Ramadan, hari Jumat, dalam kondisi apa tadi? Salat sunnah duha. Pas anaknya bangunin, ibu sudah habis. Subhanallah, akhir umurnya ditutup dengan amal kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan salah seorang, saya punya paman,
salah seorang guru di daerah Tebet yang bernama Kiai Haji Qurtubil Khair rahimahullah. Itu beliau pada waktu sakitnya sudah tidak bisa berbicara apapun. Artinya stroke sudah parah, tidak bisa berbicara kalimat apapun, tidak bisa ngomong kalimat apapun. Tetapi waktu ingin berpulang ke rahmatullah, semua orang menyaksikan, mendengar langsung dengan lantang. Saya punya paman ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal secara akal orang yang sudah tidak bisa bicara, tak bisa mampu mengucapkan kalimat apa tadi? La ilallah, tidak bisa. Orang ngomong dia nggak bisa, apalagi sampai komplit dia ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Orang semua terkagum-kagum, terheran-heran, subhanallah. Orang semua yakin inilah amal ibadah dia yang selalu dia istiqamahkan waktu sehatnya, waktu Allah berikan afiat kepadanya. Maka tekadkan ibu sekalian, di hati kalian semua, tekadkan, maksimalkan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering doa, yang sering kita minta apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Berkali-kali kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Kita minta kepada Allah akhir umur kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para jamaah sekalian, ini Allah katakan tadi alhaqumut takasur. Tafsir yang ketiga tadi demikian, orang yang sudah serakah dengan hartanya, dengan jabatannya, dikumpulkan hartanya, tidak dilihat dari yang haramkah, yang halalkah, yang pada akhirnya dia tidak menoleh kepada ajaran agama Islam. Yang keempat, pengarang rahimahullah, dia mengatakan alhaqumut takatsur an dzikrillah. Ini yang lebih mengerikan lagi. Orang yang melalaikan dirinya dengan jabatan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, sampai pada akhirnya lalai an dzikrillah, tidak mau lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa mengerikan. Tidak mau baca tasbih, tidak mau baca selawat, tidak mau istighfar, tidak mau semua zikir Allah, tidak mau dibaca olehnya. Bahkan wa anil wajibat, ditinggalkan semua hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Salat yang fardu ditinggalkan, subuhnya tidak, zuhurnya tidak, asarnya tidak, maghribnya tidak, isyaknya tidak, Ramadannya pun tidak. Semua yang Allah wajibkan diabaikan, ditinggalkan olehnya. Bahkan wal mandubat, seluruh yang sunnah. Apaan sih itu orang qobliyah ba'diyah dikerjain? Sampai demikian, subhanallah. Sampai bahkan fil ma'rifah wa ta'ah wa tafakkur wa tadabbur, semua kerjaan taat kemudian tafakkur tadabbur diabaikan, ditinggalkan. Sebab tadi apa? Sudah alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang terakhir, yang kelima, alhaqumut takatsur anit tadabburi fi amril qari'ah. Ini yang lebih sangat mengerikan lagi. Ini orang sudah tidak mau lagi memikirkan nanti akan terjadi hari kiamat. Udah tidak yakin lagi, karena sudah ada uang di tangannya, uang di rekeningnya banyak. Dia yakin bakal hidup sepanjang-panjangnya, tidak akan mati-mati, sehingga dia lupa dengan hari akhirat nanti, hari kiamat nanti. Bahkan wal isti'dadi laha qabla al-mauti, sudah tidak mau mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi setelah dia mati. Sudah lupa dia, pokoknya tidak ada kematian, tidak ada kehidupan akhirat, dia lupa seluruhnya. Yang pada akhirnya tidak ada persiapan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Quran tidak dibaca, qiyamul lail ditinggalkan, duha ditinggalkan, semua ditinggalkan. Yang pada akhirnya Allah katakan fanasitumul qabra hatta zurtumuhu. Kalian melalaikan, melupakan kuburan, yang pada akhirnya kalian akan memasuki kuburan tersebut. Jadi demikian para jamaah sekalian ya, tafsir dari surah Alhaqumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Mas Andi sudah ada waktu interaksinya belum? Belum ya. Sekarang ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun.
Langsung kita ke ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya kalla huwa lizzajari. Kalla adalah lizzajar, untuk melarang, untuk mencegah. Allah bilang kalla, jangan sekali-kali. Allah larang kita, Allah cegah kita dengan kalimat kalla. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah ulang dua kali, tujuannya apa? Wa innama hasunatil i'adatu li'annahu aqabahu fi kulli mawdi'in bighairi ma aqaba bihi al-mawdi'al akhara. Yang pertama lain dengan yang kedua. Kalimat kalla sawfa ta'lamun yang pertama, ayat yang ketiga, dengan ayat yang keempat thumma kalla sawfa ta'lamun, itu lain keduanya, tidak sama maknanya, tidak sama tafsirnya. Bagaimana pengertiannya? Ka'annahu ta'ala qala, seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada semua hambanya, la taf'alu hadza fa innakum satastahiquna bihi minal adabi kada la taf'alu hadza fa innakum tastawjibuna bihi dharran akhara. Jangan kalian lakukan hal ini yang pertama. Kenapa demikian? Karena kalau kalian lakukan akan mendapatkan adab Allah yang sangat pedih. Yang kedua pun sama, jangan dikerjakan yang kedua. Kenapa demikian? Kalau dikerjakan akan mendapatkan bahaya yang lainnya, adab yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dikerjakan dapat adab. Yang kedua dikerjakan dapat adab Allah. Makanya Allah larang kita, Allah cegah kita, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Jangan kerjakan yang pertama, jangan kerjakan yang kedua. Bagaimana maksudnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan pada tafsir yang kedua, kalla fi hadzal mawdi'i bima'na haqqan. Kalla pada tafsir yang kedua ini adalah maknanya haqqan. Artinya apa? Benar, haqqan saufa ta'lamuna lakin hina yasirul fasiqu ta'iban wal kafiru musliman wal harisu zahidan. Benar, kalian akan mengetahui seluruhnya kebenaran tersebut. Kapan? Ketika orang fasik sudah bertaubat kepada Allah. Ini orang fasik artinya al-khariju an ta'atillah. Orang yang keluar dari taat kepada Allah disebut dengan orang fasik. Perempuan nggak boleh pakai baju laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai baju perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai kalung, tidak boleh ditindik kupingnya atau hidungnya, apalagi sekarang ya, tidak diperbolehkan. Kalau ada laki-laki yang hidungnya ditindik, atau ada laki-laki yang kuping ditindik, atau ada laki-laki yang pakai gelang, pakai kalung, maka dalam hukum agama inilah laki-laki yang disebut dengan apa? Fasik. Atau laki-laki memakai pakaian perempuan, memakai gaya-gaya perempuan, laki-laki ngondek, laki-laki apa lagi, macam-macam gaya perempuan dipakai, baju perempuan dipakai. Inilah laki-laki yang disebut dengan laki-laki fasik. Atau sebaliknya perempuan gayanya kayak laki-laki, yang kita bilang tomboy ya, tomboy kayak seperti laki-laki, dari rambutnya kemudian macam-macamnya laki-laki. Maka ini pun sama, perempuan yang fasiqah. Kalau laki-laki disebut dengan fasik, kalau perempuan disebut dengan fasiqah. Jadi pas kalau orang fasik sudah tobat kepada Allah, baru kata Allah, benar, kalian akan mengetahui kebenaran tersebut. Kapan lagi? Wal kafiru musliman. Kalau orang kafir sudah menjadi muslim, orang kafir sudah menjadi apa? Muslim, baru kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Yang ketiga, wal harisu zahidan. Orang yang serakah terhadap dunia, sudah zuhud. Artinya apa? Dia cari kekayaannya tapi untuk akhirat. Kan tadi yang pertama tidak. Yang pertama dicari kekayaan hartanya, dikumpulkan, namun lupa dengan apa?
lupa dengan akhirat. Yang kedua ini tidak. Ada orang kaya, ada orang mencari harta, mencari jabatan dengan cara yang halal, dengan usaha yang halal, tapi semua dipergunakan untuk akhiratnya. Inilah orang yang disebut dengan zahidan. Jadi orang yang zuhud bukan orang yang miskin, tidak punya apa-apa, bukan. Tetapi orang yang zuhud, orang yang berusaha maksimal untuk urusan dunianya. Dia cari dunianya, tapi setelah dia kaya, tidak lupa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa dengan kehidupan akhiratnya. Jadi manakala ada orang yang serakah, sudah menjadi orang yang zuhud, maka barulah Allah katakan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan wa minhu qaulul hasani, di antaranya ucapan daripada al-Imam Al-Hasan rahimahullah, kata beliau la yaghurrannaka kathratu man tara haulaka, janganlah menipu engkau banyaknya orang yang engkau lihat di sekeliling kau. Kita banyak penggemar, banyak fans, banyak teman, banyak kawan. Jangan tertipu. Tetap kita sebagai kita hamba Allah, jangan lupa hak kita, kewajiban kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dilalaikan dengan fans, dengan teman, dengan penggemar. Harus tetap fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Fa innaka tamutu wahdaka, engkau pasti akan mati sendirian. Orang yang menjadi artis terkenal, aktor terkenal, kira-kira matinya bareng-bareng atau sendirian? Sendirian seluruhnya. Masing-masing mempertanggungjawabkan apanya? Amal ibadahnya, amal keburukannya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, artis siapapun, mau cantik itu artis, mau ganteng itu aktor, siapapun dia, pasti akan mati sendirian dan pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal yang dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Inilah pengarang rahimahullah dia mengatakan demikian. Kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya penggemar, fans, pecinta kita, tetapi harus fokus tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi, kita akan mati sendirian. Yang kedua adalah wa tuhasabu wahdaka wa tub'atu wahdaka. Engkau akan dibangkit oleh Allah sendirian nanti. Dibangkit dari alam kubur kita sendirian. Kemudian wa tuhasabu wahdaka, akan dihisab oleh Allah seluruh amal ibadah kita sendirian. Jadi kita masing-masing nanti sendirian di hadapan Allah, mati sendiri, kemudian nanti dibangkit sendiri, kemudian dihisab oleh Allah sendirian kita di hadapan Allah kita. Yang Allah katakan alaihissallahu biahkamil hakimin, tidak bisa mengelak. Kata Allah, apakah engkau pernah berbuat demikian di hari ini, jam sekian, menit sekian? Subhanallah. Kita tidak bisa mengelak seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berikan satu peluang keras pada kita semua bahwa kita harus tetap fokus ibadah kepada Allah. Allah katakan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun wallahu a'lam bissawab. Silahkan, tadi udah kasihnya. Silahkan bagi yang bertanya, silahkan.